Hutan penghalang naga kini berubah menjadi lautan maut yang mengerikan. Suara denting senjata dan teriakan kematian memenuhi udara yang mulai mendingin. Tanah luas yang membentang tepat di depan gerbang benteng naga abadi tidak lagi terlihat coklat, melainkan tertutup jejak kaki ribuan makhluk, bekas tebasan senjata yang dalam, serta tumpukan tubuh iblis yang hancur berantakan. Di antara pepohonan raksasa yang sudah tumbang, lubang-lubang hitam portal iblis terus berdenyut. Dari dalam kegelapan itu, satu persatu, iblis dengan bentuk yang mengerikan terus bermunculan tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Pasukan klan Barba sudah berdiri tegak di barisan yang sangat rapat. Kampak-kampak besar milik mereka yang terbuat dari besi berat sudah terangkat tinggi. Meskipun banyak di antara prajurit itu yang tubuhnya sudah dipenuhi luka sayatan dan lumpuran darah hitam, tidak ada satupun dari mereka yang melangkah untuk mundur. Tepat di garis paling depan pertempuran, Gamon berdiri kokoh. Otot-otot di tangannya menegang saat ia mencengkeram dua gagang kampak raksasanya. Gamon berteriak dengan suara yang menggelegar, menembus bisingnya perang. "Maju semuanya! Jangan gentar!" Mendengar perintah itu, puluhan prajurit klan Barba di belakangnya langsung berlari menyerbu ke arah kerumunan iblis. Gamon memutar kedua kampak raksasanya secara horizontal dengan tenaga penuh. Angin yang dihasilkan oleh putaran kampak itu bahkan membuat debu di tanah berterbangan. Hantaman keras dari kampak itu seketika membuat tiga iblis yang berada di jalur tebasannya langsung terbelah menjadi dua bagian. Darah hitam yang kental dan berbau busuk menyembur deras ke tanah, membasahi kaki-kaki para prajurit Barba. Seorang prajurit Barba yang berada di dekatnya berteriak memberikan semangat. "Jenderal Gamon telah membuka jalan! Maju! Ayo, ikuti dia!" Prajurit lain yang sedang menebas kepala iblis di sampingnya segera menyahut dengan lantang. Gamon melepaskan tawa keras yang terdengar sangat liar di tengah kekacauan itu. "Semuanya, jangan takut! Maju!" Ia kembali melakukan lompatan besar ke depan dan langsung masuk ke jantung pertahanan musuh. Sepasang tampaknya kembali menghantam dengan telak dua iblis yang mencoba menerjang dari sisi samping. Tubuh-tubuh iblis itu langsung hancur berkeping-keping. Sementara itu, tidak jauh dari posisi Gamon, Gabon berdiri dengan tenang. Posisinya sedikit lebih ke belakang, memungkinkan ia memantau seluruh medan tempur dengan mata tajamnya yang tidak berkedip. Seorang prajurit klan Barba berlari mendekati Gabon dengan nafas yang terengah-engah. "Tuan Gabon, jumlah mereka semakin banyak. Portal-portal itu tidak berhenti mengeluarkan pasukan." Gabon tidak menoleh, pandangannya tetap tertuju ke arah hutan. Ia menjawab dengan sangat pendek. "Ya, aku tahu." Di saat yang bersamaan, terdengar suara langkah kaki yang sangat tenang mendekat dari arah samping posisi Gabon. Sang Yi berkata dengan nada yang terkesan sangat tenang meskipun perang sedang berkecamuk. "Sungguh klan Barba yang sangat hebat. Kalian mengatakan klan Barba, bukan? Kalian mendapatkan rasa hormat dariku." Gabon menolehkan kepalanya sedikit, menatap Sang Yi yang kini berdiri tegak di sampingnya tanpa sedikit pun raut ketakutan. Gabon tersenyum tipis melihat ketenangan naga murni tersebut. "Aku tidak tahu harus bersikap apa, tapi aku senang mendapatkan sanjungan dari salah seorang naga murni." Seorang prajurit Barba yang berdiri di belakang mereka mulai berbisik kepada temannya dengan nada terkejut. "Itu adalah naga dari benteng. Mereka datang ke sini." Prajurit di sampingnya mengaku kecil sambil terus memegang senjatanya. "Itu benar. Itu juga salah satu petinggi naga. Dia adalah Tuan Sang Yi, bukan?" Sang Yi mengalihkan pandangannya, menatap lurus ke depan, di mana gelombang iblis baru saja mulai bermunculan kembali. Sebuah portal hitam berukuran sedang terbuka tepat di depan barisan mereka. Sang Yi mengangkat dagunya, menunjukkan wibawa yang sangat kuat. "Baiklah, karena kalian berjuang untuk benteng naga abadi, maka kami akan membantu kalian." Seketika, beberapa pemuda
yang sejak tadi berdiri diam di belakang Sang Yi langsung bergerak melesat dengan kecepatan tinggi. Salah satu pemuda naga itu memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. "Semuanya, ikuti aku!" Mereka semuanya berlari kencang menuju garis depan, melewati barisan prajurit Barba yang sedang terpana. Seorang prajurit Barba berteriak penuh semangat. "Wah, mereka ikut bertarung! Para naga turun tangan!" Hanya dalam beberapa langkah, tubuh para pemuda itu mulai mengalami perubahan yang sangat drastis. Kulit mereka mulai pecah, digantikan oleh sisik-sisik besar yang keras dan berkilauan di bawah cahaya langit yang mendung. Sepasang sayap naga yang lebar dan kuat terbuka dengan suara kepakan yang keras. Raungan naga yang memekakkan telinga mengguncang area hutan penghalang naga. Beberapa naga berukuran besar langsung melesat naik ke udara. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar, dan seketika itu juga api naga yang sangat panas menyembur deras ke arah kerumunan iblis di bawah. Semburan api itu menghanguskan puluhan iblis dalam sekejap. Tubuh-tubuh yang terbakar itu jatuh bergelimpangan di tanah. Gamon yang berada di bawah mendongak ke atas langit, melihat bayangan naga yang melintas di atas kepalanya. Ia kembali tertawa keras dengan semangat yang meledak-ledak. "Ini keren, klan naga ikut bertarung. Aku suka ini." Salah satu prajurit klan Barba yang tadinya hampir terdesak, ini berdiri tegak dengan teriakan kegirangan. "Wah, para naga telah menutup langit!" Suara ledakan api naga terus terdengar bersautan. Tiba-tiba, petir menyambar di langit yang gelap, menambah keriuhan di medan perang. Hantaman api naga yang terus-menerus membuat tanah bergetar hebat. Para iblis yang baru saja melangkahkan kaki keluar dari portal langsung hancur dan terbakar sebelum sempat menyerang. Seorang prajurit berkata sambil menyekat darah di wajahnya, Kita bisa menahan mereka." "Benar, terus tekan, jangan biarkan mereka kesempatan." Para prajurit saling menyaut dan terus menusukkan tombaknya ke arah musuh yang tersisa. Namun, situasi kemenangan itu tidaklah bertahan lama. Keadaan tiba-tiba berubah mencekam kembali. Beberapa portal baru dengan ukuran yang jauh lebih besar mendadak terbuka di berbagai sudut hutan. Jumlah iblis yang keluar ini berkali-kali lipat lebih banyak dan memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Salah satu naga yang sedang terbang di udara memberikan peringatan dengan keras. "Jumlah mereka bertambah. Hati-hati yang ada di bawah sana." Di garis depan, seorang prajurit Barba terlempar dan terjatuh setelah dihantam oleh gada besar milik iblis raksasa. Iblis besar itu melompat dan menghantam tanah dengan sangat keras. Gamon segera bergerak cepat, memutar kampaknya untuk melindungi prajurit yang terjatuh. Tetapi dua iblis lain yang memiliki kecepatan tinggi langsung muncul dan menyerang dari arah belakang Gamon. Seorang prajurit Barba yang melihat itu berteriak dengan sangat panik. "Hati-hati, Jenderal!" Gamon dengan refleks yang luar biasa memutar tubuhnya dan menebas kedua iblis itu sekaligus. Meskipun Gamon berhasil, ia mulai terlihat kewalahan karena serangan yang datang secara bertubi-tubi. Gabon memperhatikan seluruh pergerakan itu dengan serius. Tangannya mulai bergerak menuju gagang senjatanya. Ia mulai melangkah perlahan ke depan. Seorang prajurit senior di sampingnya bertanya dengan nada yang rendah. "Lihat, Tuan Gabon akhirnya akan turun tangan." Namun, sebelum Gabon sempat menarik senjatanya atau melangkah lebih jauh, sebuah suara terdengar dari arah belakang mereka. Suara itu terdengar sangat tenang, bahkan sedikit bernada ejekan yang halus. "Tuan Gabon, kau masih terlihat luar biasa. Kau tidak perlu turun tangan untuk iblis kroco seperti mereka." Gabon langsung menghentikan langkahnya dan memutar tubuhnya dengan cepat ke arah sumber suara itu. "Kau, siapa kau?" Sosok misterius yang menggunakan jubah bertudung itu mulai mengangkat tangannya. Ia perlahan membuka tudung yang menutupi wajahnya. Angin yang sangat kencang berhembus melewati medan perang, memainkan ujung jubah sosok tersebut. Gabon terdiam seketika,
matanya membelalak tidak percaya. "Kau, bagaimana kau? Ini tidak mungkin." Beberapa prajurit Barba yang berada di sekitar Gabon ikut menoleh karena merasa suasana menjadi sangat aneh. Mereka terlihat bingung melihat ekspresi pimpinan mereka yang sangat terkejut. Sosok misterius itu melangkah maju melewati Gabon dengan santai. Matanya menatap tajam ke arah medan perang. "Mulai dari sini, izinkan aku untuk mengambil alih komando, Tuan Gabon." Seorang prajurit Barba bertanya dengan bingung kepada Gabon. Aduh, Tuan Gabon, siapa orang ini?" Gabon tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Ia hanya memberikan anggukan pelan kepada sosok tersebut. Gabon kemudian menengokkan kepalanya ke atas, ke arah dinding benteng yang tinggi. Di atas sana, terlihat seorang pria berdiri dengan jubah yang berkibar ditiup angin. Tori terlihat sedang berdiri di pinggir tembok benteng. Ia nampak tersenyum tipis melihat ke arah mereka di bawah. Seorang penjaga benteng naga yang berdiri tidak jauh dari Tori berkata dengan pelan, "Dia melihat ke sini. Tuan Tori sepertinya sedang mengamati." Gabon kembali menoleh ke arah sosok misterius yang kini sudah berdiri di depan pasukannya. Ia memutuskan untuk tidak berkata apa-apa lagi dan hanya memperhatikan apa yang akan dilakukan orang itu. Di atas benteng naga abadi, angin kencang bertiup sangat kencang, melewati celah-celah dinding batu yang sangat kokoh. Tori berdiri mematung, pandangannya tidak lepas dari pertempuran yang sedang berkecamuk di bawah sana. Suara dentuman senjata dan ledakan energi terus terdengar naik ke atas benteng. Suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat dari arah belakang Tori. Jaka datang dan berhenti tepat di samping Tori. Ia ikut menatap ke bawah. Jaka menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Kemudian ia berkata, "Tori, apakah kau menggunakan buah pohon wak-wak yang terakhir untuk menghidupkannya? Aku tahu makhluk itu memiliki kesetiaan yang tinggi, tapi Yuda mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi anakmu, Tori." Tori tetap tenang. Ia tidak mengalihkan pandangannya di medan perang sedikit pun. Ia menghela napas panjang, membiarkan udara dingin masuk ke paru-parunya. Aku tahu Jaka, tapi buah pohon wak-wak tidak bisa digunakan dalam kondisi tertentu. Reta telah bersekutu dengan iblis, jiwanya tidak murni lagi. Yuda melakukan teknik terlarang, itu sama saja seperti kutukan. Ia telah menjadi roh panglima burung dan tidak akan bisa lagi menjadi manusia. Kau harus memahami itu, Jaka. Seorang penjaga benteng yang berdiri beberapa meter dari mereka berdiri tegak. Ia mendengarkan setiap patah kata dari percakapan itu. Namun, ia tetap diam membisu, menjalankan tugasnya. Setidaknya, kau bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri, Tori. Atau untuk seseorang yang mungkin berharga untukmu nanti. Tori memberikan senyuman tipis yang sulit diartikan. Ia tetap terpaku melihat ke arah bawah, ke arah sosok yang baru saja ia bangkitkan. Aku tidak akan bisa menggunakan wadah dari pohon wak-wak itu, Jaka. Dan aku juga tidak ingin berharap dengan buah itu. Jika aku ingin, aku bisa mendapatkannya kembali, Jaka. Saat ini, aku hanya ingin ada seseorang yang bisa mengelola negara singa terbang. Sinta tidak cocok untuk itu. Untuk itulah, aku membangkitkan dia kembali. Jaka kembali menoleh ke arah medan perang, memperhatikan kekacauan di bawah sana. Ia memberikan anggukan pelan, tanda ia mulai memahami jalan pikiran Tori. Di bagian lain, di medan perang yang luas, hutan yang lebih dalam dan gelap kini dipenuhi oleh bangkai-bangkai iblis yang terbelah menjadi beberapa bagian. Seekor harimau hitam berukuran raksasa melompat dengan lincah di antara pepohonan dan tumpukan musuh. Iblis berukuran besar langsung hancur setelah terkena hantaman cakar harimau tersebut. Tepat di samping harimau itu, seorang pria dengan tubuh kekar bergerak dengan sangat cepat menebas setiap musuh yang menghalangi jalannya. Mak Hitam berkata dengan suara yang keras dan penuh wibawa, "Kami, perhatikan sekelilingmu dan jangan pernah lengah.
Fahmi memberikan anggukan cepat sambil terus menangkis serangan pedang dari dua iblis sekaligus. Aku tahu mak hitam, sebelah kanan ada yang datang. Pedang Fahmi beradu dengan sangat keras dengan senjata iblis, menciptakan percikan api yang sangat terang. Kekuatan tebasan Fahmi membuat iblis itu terpental hingga menabrak pohon besar di belakangnya. Mak hitam mengeluarkan suara yang sangat berat. Ini tidak ada habisnya, menyebalkan. Urambi, Piramka. Tiba-tiba, dua buah cakram besar yang bercahaya muncul dan berputar di udara di sekeliling mak hitam. Kedua cakram itu berputar dengan kecepatan yang luar biasa, menebas semua tubuh iblis yang mencoba mendekat dalam radius beberapa meter. Jeritan kesakitan dari para iblis terdengar saat tubuh mereka terbelah dan jatuh tidak bernyawa. Fahmi melihat kejadian itu dari jarak dekat dan merasa merinding. Wah, mau berapa kali aku melihatnya. Senjata itu tetap mengerikan. Kau benar-benar tidak memberi mereka kesempatan, mak hitam. Tetap fokus dengan musuhmu, Fahmi. Jangan terlalu banyak bicara. Beberapa iblis baru kembali terlihat melompat turun dari dahan-dahan pohon yang tinggi. Fahmi tidak menunggu lama. Ia langsung bergerak menyerang mereka sebelum mereka menyentuh tanah. Kembali ke sisi lain medan perang, tepat di depan garis pertahanan utama benteng. Sosok misterius yang kini memimpin pasukan Barba berdiri dengan sangat tenang di depan garis pertahanan. Ia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke langit. Sebuah buku yang memancarkan cahaya kebiruan berada di dalam genggamannya. Beberapa prajurit Barba yang ada di garis belakang menoleh dengan penuh rasa penasaran. Sosok misterius itu berteriak dengan suara yang sangat lantang dan penuh perintah. Dengarkan semuanya. Regu pertama, mundur 3 langkah. Regu keempat, maju ganti posisi regu pertama. Jangan beri celah dan segera lakukan. Mendengar perintah yang sangat jelas dan tegas itu, seorang pemimpin regu prajurit langsung berteriak menyambung aba-aba. Seluruh pasukan Barba bergerak dengan sangat rapi dan cepat, seolah-olah mereka sudah sangat terbiasa dengan komando tersebut. Barisan pertahanan baru yang lebih segar ini terbentuk dengan sempurna. Para iblis yang mencoba menembus celah kecil di barisan itu langsung dihantam oleh kampak-kampak besar prajurit regu keempat. Gamon yang tadinya bertarung secara liar kini berdiri mematung di tengah barisan. Ia melihat sosok misterius yang memimpin itu dengan sangat jelas dari jarak yang cukup dekat. Secara tidak sadar, pegangan tangannya pada kedua kampak raksasanya melemah. Kampak-kampak itu terlepas dari genggaman tangannya. Dua kampak berat itu langsung terjatuh, menimbulkan suara dentuman. Air mata mulai mengalir membasahi wajah Gamon yang kasar dan penuh luka. Suaranya terdengar pecah saat ia mencoba untuk berbicara. Kau tidak mungkin. Bagaimana kau bisa kembali? Apakah aku sedang bermimpi? Beberapa prajurit klan Barba di sekitarnya menoleh dengan wajah yang sangat heran melihat pemimpin mereka menangis. Sosok misterius itu menoleh sedikit ke arah Gamon dan memberikan senyuman yang sangat akrab. Hehehe, lama tidak berjumpa Gamon. Kau masih saja terlihat blow on seperti dulu. Hehehe. Gamon hanya bisa menatap wajah itu tanpa berkedip sedikit pun, seolah takut sosok itu menghilang jika ia berkedip. Suara pertempuran yang brutal masih terus bergema dengan keras di sekeliling mereka. Namun, Gamon tidak bergerak dari tempat yang berdiri. Ia hanya berdiri diam, memandang sosok itu dengan mata yang semakin basah. Pertempuran di hutan Pahalang Naga masih terus berlangsung dengan sangat sengit antara ribuan iblis dan pasukan aliansi. Namun, kemunculan sosok legendaris yang dibangkitkan oleh Tori itu mulai mengubah ritme pertempuran secara signifikan. Sebelumnya, di alam naga, suasana terasa mencekam di depan sebuah gubuk tua yang berdiri kokoh di tengah hutan yang sunyi. Angin tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi, menciptakan pusaran yang mengepung area tersebut. Daun-daun kering tersedot ke udara
dan beterbangan tidak beraturan. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar pelan, mengirimkan gelombang getaran yang terasa hingga ke tulang. Tori berdiri tegak di depan sebuah petik kayu kuno yang telah terbuka lebar. Sinta tepat berada di sampingnya dengan wajah serius. Di posisi belakang, Roka berdiri dengan kaki melebar dan tangan yang siap mencabut senjata, menjaga segala kemungkinan yang akan terjadi. Para leluhur naga berdiri melingkar, membentuk barisan pertahanan sekaligus saksi atas apa yang akan terjadi. Semua mata tidak beralih dari sisi peti itu. Tori kemudian mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara. Di telapak tangannya, buah pohon wak-wak mulai mengeluarkan reaksi. Buah itu bersinar terang, menciptakan gelombang energi yang menyilaukan mata. Cahaya putih itu keluar dari buah dan langsung menyelimuti seluruh isi peti. Tekanan udara di sekitar mereka meningkat drastis. Angin yang berputar ini menjadi semakin kuat hingga mematahkan ranting-ranting pohon di sekitar gubuk. Getaran tanah semakin menjadi-jadi, membuat debu-debu berterbangan tinggi. Suara dentuman keras menggema dari dalam peti, seolah ada jantung raksasa yang mulai berdetak kembali. Salah satu leluhur naga yang berdiri paling dekat menyipitkan matanya karena silau. Tidak mungkin, energi ini adalah... Ya, ini adalah energi kebangkitan. Cahaya dari dalam peti itu tidak lagi diam, melainkan mulai bergerak dan memadat, membentuk siluet sesuatu yang besar dan kokoh. Suara gesekan dan bunyi tulang-tulang yang menyatu terdengar sangat jelas di tengah suara angin. Itu adalah suara bunyi rekonstruksi tubuh yang sangat cepat. Perlahan tapi pasti, cahaya yang tadinya membungkus peti itu mulai meredup dan menghilang ke dalam sosok yang baru saja mulai terbentuk. Sosok pria dengan tubuh besar dan tinggi muncul dari dalam peti. Ia tidak langsung melompat, melainkan mulai bergerak dengan kaku. Pria itu berdiri perlahan, menegakkan punggungnya yang lebar. Langkah kakinya saat keluar dari peti terdengar sangat berat, menghantam tanah dengan kekuatan penuh. Sosok itu kemudian membuka matanya. Pupil matanya bergerak mencari fokus. Hutan itu mendadak menjadi sangat sunyi. Bahkan angin yang tadinya mengamuk pun berhenti seketika. Tori menatap tajam ke arah sosok itu dengan raut wajah yang sangat sulit diartikan. Akhirnya, kau kembali, Bakara. Para leluhur naga saling melempar pandang. Mereka nampak waspada namun juga terkesima melihat keberhasilan proses tersebut. Sosok bernama Bakara itu terlihat bingung. Ia mengangkat kedua tangannya, melihat telapak tangan dan jemarinya seolah tidak percaya bahwa ia memiliki tubuhnya kembali. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, memperhatikan pepohonan, gubuk tua, dan orang-orang yang berdiri di hadapannya. Beberapa detik kemudian, setelah kesadarannya pulih sepenuhnya, ia langsung menjatuhkan lututnya ke tanah. Bakara menundukkan kepalanya sangat dalam di depan Tori. Tuanku, terima kasih Tuan. Salam Nyonya Sinta, salam para leluhur naga. Di barisan belakang, beberapa ksatria naga yang bertugas mengawal para leluhur mulai berbisik satu sama lain karena terkejut dengan reaksi cepat sosok tersebut. Dia sebenarnya siapa? Sampai-sampai leluhur ke-10 begitu menghargainya. Diamlah, oh tidak seharusnya ikut campur. Sinta melihat kesungguhan di mata Bakara. Ia melangkah sedikit maju, mendekati pria besar yang masih berlutut itu. Sinta tersenyum dengan ramah. Kau layak mendapatkan ini, Bakara. Kami sudah lama menantikanmu. Terima kasih. Terima kasih. Tuanku, Nyonya. Bakara tetap menunduk, tidak berani mengangkat wajahnya terlalu tinggi. Bahunya yang lebar terlihat sedikit gemetar karena emosi yang meluap. Air mata mulai jatuh membasahi tanah di bawahnya. Salah satu leluhur naga yang sejak tadi memperhatikan di kejauhan menghela nafas, seolah baru saja memahami rencana Tori yang sebenarnya. Jadi, ini yang dilakukan oleh Master. Ya, ia membangkitkan seseorang, pelayan setianya.
Angin di hutan sunyi itu perlahan benar-benar mereda, menyisakan suara gesekan daun yang tenang. Suasana kembali tenang dan damai, meskipun kehadiran Bakara telah membawa perubahan besar di tempat tersebut. Kembali ke lokasi saat ini, jauh dari hutan sunyi, tempatnya di benteng naga abadi. Di atas tembok benteng yang tinggi, angin bertiup kencang membawa bau asap dan logam. Bendera klan yang terpasang di tiang-tiang tinggi berkibar dengan suara kain yang robek. Dari kejauhan, sisa-sisa pertempuran besar masih terdengar. Suara ledakan energi masih menghiasi langit yang sangat gelap. Suara petir atau mungkin hantaman sihir yang sangat besar bergema di ufuk timur. Ori berdiri di tepi tembok benteng, matanya menatap lurus ke arah medan perang yang luas. Jaka berdiri tepat di sampingnya dengan tangan terlipat di dada. Jaka melihat kehamparan tanah di bawah sana lalu melirik ke arah Tori. Sekarang apa yang akan kau lakukan, Tori? Apakah kau benar-benar akan pergi untuk menyelamatkan Kaisar Kidang Kelana? Tori menoleh sedikit ke arah Jaka, hanya sekilas sebelum kembali membuang pandangannya ke depan. Ekspresinya tampak datar namun penuh tekad. Ya, ini jalan satu-satunya, Jaka. Jika benar Dajjal telah ikut campur, maka kita tidak punya banyak waktu. Aku harus mendapatkan teknik penyegelan itu. Hanya Kaisar Kidang Kelana yang mengetahuinya. Ini adalah harapan satu-satunya. Di bagian bawah benteng, pasukan Barba masih sibuk bergerak ke sana kemari. Mereka menggunakan senjata mereka untuk menusuk dan menghancurkan sisa-sisa iblis yang masih merayap di tanah. Sebuah ledakan kecil terjadi saat seorang prajurit meledakkan kepala iblis yang mencoba untuk bangkit. Jaka masih berdiri tegak di posisinya yang sama. Ia nampak ragu dengan keputusan Tori yang dianggapnya terlalu berisiko itu. Kau akan tetap pergi, meskipun kemungkinannya kecil, Tori. Nyai Skarpati sendiri mengatakan informasi itu tidak akurat. Dengan kata lain, Kaisar Kidang Kelana belum tentu ada di sana, atau beliau masih hidup atau tidak. Seorang penjaga benteng dengan baju zirah lengkap berjalan cepat melewati mereka berdua. Prajurit itu berhenti sejenak, memberikan hormat kecil, lalu melanjutkan langkahnya menuju menara pengawas. Tori menghela nafas panjang, membiarkan udara dingin masuk ke dalam dadanya. Aku tahu ini berbahaya, Jaka. Tapi meskipun sedikit, masih ada harapan, dan aku akan tetap pergi. Jaka tidak menjawabnya lagi. Ia memilih untuk diam dan menutup matanya, merasakan hembusan angin yang menyapu wajahnya. Tiba-tiba, di bawah benteng, suara sorakan yang keras mulai terdengar memecah keheningan bersaut-sautan. Para prajurit klan Barba mengangkat senjata, pedang dan tombak mereka ke udara secara bersamaan. Di tengah kerumunan prajurit itu, Bakara berdiri dengan gagah. Ia melihat semangat para prajurit yang baru saja memenangkan pertempuran kecil itu. Terlalu dini untuk bersorak. Aku yakin masih ada gelombang berikutnya. Mendengar ucapan Bakara, seorang prajurit yang berdiri di dekatnya berhenti bersorak dan mengangguk setuju. Oh, ya, Anda benar. Prajurit lain di belakangnya menyahut sambil memegang gagang pedangnya dengan erat. Kita harus tetap siap, semuanya, jangan lengah. Dari arah gerbang benteng, Gamon berjalan dengan langkah lebar mendekati kerumunan. Ia tertawa keras hingga perutnya berguncang. Gamon langsung mengayunkan tangannya dan menepuk pundak Bakara dengan keras. Bodoh amat, ada gelombang berikutnya. Kita menang lebih cepat karenamu, Bakara. Selamat datang kembali, temanku. Para prajurit yang ada di sekitar mereka pun tertawa melihat tingkah laku jenderal mereka yang sangat bersemangat. Semua ini karena Tuan Bakara. Ya, ayo angkat dia. Ayo angkat dia. Apa yang kalian lakukan? Hentikan. Hidup Bakara! Hidup Bakara! Sorakan itu
semakin keras dan bergema hingga ke puncak benteng. Di atas benteng, Tori yang mendengar keramaian itu menunduk melihat ke bawah. Ia melihat Bakara yang sedang dieluk-elukan. Tori tersenyum tipis dan seorang penjaga benteng yang berdiri di dekat tembok pembatas berbisik kepada temannya. Mereka sungguh sangat menghormatinya. Ngomong-ngomong, siapa dia? Ya, itu terlihat jelas. Sepertinya itu adalah sosok yang disukai juga. Di atas benteng, Jaka membuka matanya dan menoleh ke arah Tori. Ia kembali ke topik pembicaraan mereka yang sempat terhenti karena suara sorakan. Apakah kau yakin akan pergi sendiri, Tori? Apa rencanamu? Tori kembali menghela nafas panjang. Matanya kembali menatap lurus ke cakrawala yang jauh, mengabaikan kebisingan di bawah sana untuk sejenak. Sejujurnya, aku tidak memiliki rencana, Jaka, dan aku juga akan pergi sendiri. Mungkin ini akan menjadi aksi yang nekat, tapi aku rasa aku akan mengandalkan Troy untuk misi ini. Jaka langsung mengernyitkan dahi. Ia membuka matanya lebar-lebar, nampak tidak setuju atau setidaknya sangat waspada mendengar nama itu. Troy, apa kau benar-benar percaya pada iblis itu, Tori? Tori menggelengkan kepalanya perlahan. Ia tidak menoleh ke arah Jaka saat menjawab. Tidak, aku tidak percaya kepada seorang iblis. Tidak ada hubungan yang layak antara aku dan Troy. Hanya sebatas saling menguntungkan itu saja. Suasana di antara mereka menjadi hening selama beberapa detik. Jaka akhirnya memilih untuk menutup matanya lagi. Ia tidak ingin berdebat lebih jauh dengan keputusan sahabatnya itu. Kau yang lebih mengerti. Aku tidak akan berkomentar lagi. Aku harap kau baik-baik saja, Tori. Tori hanya mengangguk pelan. Terima kasih, Jaka. Jaka kemudian berbalik badan. Suara langkah kakinya yang berat terdengar menjauh dari tepi tembok. Langkah kaki itu perlahan menghilang, meninggalkan Tori sendirian di atas benteng yang luas itu. Angin kini bertiup lebih pelan, hanya menggerakkan sedikit helai rambut Tori. Di bawah sana, sorakan para prajurit perlahan-lahan mulai mengecil, meskipun kegembiraan masih terasa. Tori tetap berdiri diam seperti patung, matanya menatap tajam ke arah depan. Medan perang yang tadinya penuh dengan teriakan, kini terlihat sangat luas dan sepi. Tubuh-tubuh iblis yang telah hancur berserakan di tanah menjadi bukti kekejaman perang. Asap tipis warna kelabu naik perlahan ke udara dari sisa-sisa pembakaran sihir. Di dalam kesadaran spiritualnya, sebuah suara yang sangat dikenal tiba-tiba muncul. Suara itu terdengar berat dan penuh nada peringatan. Bocah, pergi ke wilayah utama iblis adalah keputusan yang gegabah. Sekalipun itu aku, ada kemungkinan akan dicurigai. Aku tahu, Troy, tapi ini adalah kesempatan satu-satunya. Aku harus bertemu Kaisar Kidang Kelana. Lupakan apa yang kukatakan kepada Jaka. Tentu saja aku mempercayaimu, Troy. Cih, apa-apaan ucapanmu itu, bocah? Kau pikir aku akan senang kau bicara seperti itu? Aku mengatakan yang sebenarnya, Troy. Kau pikir aku peduli, ha? Di atas benteng, Tori tetap berdiri tegak. Ia tidak melakukan gerakan apapun. Namun, di dalam pusat kesadarannya, Tori merasakan sesuatu yang tidak biasa. Suasana spiritual yang biasanya penuh dengan ketegangan dan niat membunuh, kini terasa sedikit berbeda. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tidak ada penolakan keras yang menyakitkan jiwanya. Tidak ada tekanan energi negatif yang mencoba menghancurkan mentalnya. Meskipun suara itu tetap terdengar kasar, namun tidak ada penolakan sepenuhnya terhadap rencana nekat yang baru saja ia sampaikan. Di kejauhan, sisa-sisa suara sorakan prajurit Barba benar-benar mereda dan menghilang. Langit di atas benteng naga abadi kini terlihat tenang, namun terasa sangat berat karena awan mendung yang mulai berkumpul. Keputusan besar telah diambil oleh Tori. Langkah berikutnya yang akan ia ambil akan menyeret dirinya dan Troy ke dalam jantung pertahanan musuh yang paling berbahaya. Seorang prajurit penjaga lain berjalan mendekat ke arah Tori, namun ia berhenti beberapa meter di belakangnya.
Prajurit itu hanya terdiam menunggu instruksi. Tori tetap diam, menatap lurus ke depan, seolah sedang melihat masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Di bawah benteng, Bakara kini sudah turun dari pundak para prajurit yang mulai mengatur barisan pertahanan kembali. Gamon masih tertawa di sampingnya, memberikan beberapa perintah kepada anak buahnya. Semua orang di benteng itu mulai kembali ke tugas masing-masing. Mereka membersihkan senjata, memperbaiki bagian tembok yang retak, dan mengumpulkan barang-barang berharga dari sisa pasukan iblis. Namun bagi Tori, pertempuran yang sebenarnya baru saja akan ia mulai. Ia tahu bahwa masuk ke wilayah utama iblis bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal kecerdikan dan keberuntungan. Tori menghela nafas sekali lagi, kali ini jauh lebih pendek. Ia melepaskan genggamannya pada pembatas tembok benteng dan berbalik perlahan. Ia melihat ke arah langit yang semakin menggelap, menyadari bahwa waktu tidak pernah memihak kepadanya. Ia harus segera bergerak sebelum Dajjal melakukan langkah selanjutnya yang bisa menghancurkan semua harapan yang tersisa. Di bawah benteng, Bakara menatap ke atas ke arah Tori. Ia melihat tuannya itu berdiri sendirian. Bakara tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Tori. Sebagai orang yang baru saja dibangkitkan, ia merasa memiliki hutang nyawa yang sangat besar. Ia mengepalkan tangannya dengan kuat, berjanji dalam hatinya bahwa ia akan melindungi apapun yang menjadi tujuan Tori, meskipun ia tidak bisa ikut dalam misi ke wilayah utama iblis tersebut. Prajurit di samping Bakara menyenggol lengannya. Tuan Bakara, apa yang kau lihat? Tidak ada yang perlu aku katakan. Prajurit itu terdiam, mencoba memahami maksud ucapan Bakara. Gamon yang berada tidak jauh dari sana berteriak memanggil mereka berdua. Woi, jangan melamun Bakara. Komando sekarang ada padamu. Lakukan sesuatu. Baiklah. Sepertinya aku tidak bisa bersantai. Suasana di benteng Naga Abadi tetaplah sibuk. Namun di puncak benteng, Tori sudah tidak ada lagi di sana. Ia telah melangkah turun, bersiap untuk perjalanan yang mungkin tidak akan pernah membawanya kembali. Sementara itu, di ruangan khusus di dalam benteng terasa sangat sunyi. Cahaya yang berasal dari api kecil obor yang menempel di dinding bergoyang perlahan tertiup udara yang masuk dari celah-celah kecil. Di luar sana, suara benturan senjata logam dan ledakan energi dari medan perang masih terdengar, meskipun sudah terdengar jauh dan samar. Agni Subi berdiri tidak jauh dari jendela batu yang terbuka lebar. Angin malam masuk perlahan ke dalam ruangan, membawa aroma asap pembakaran dan debu peperangan. Tori berdiri diam di tengah ruangan. Ia mematung selama beberapa saat, menatap lantai sebelum akhirnya mendongak dan memecah keheningan. Aku akan pergi. Maafkan aku jika tidak bisa menjadi suami yang seperti kau inginkan. Agni Subi yang sejak tadi membelakangi Tori langsung memutar tubuhnya. Ia menggelengkan kepala dengan cepat, menatap suaminya dengan tatapan yang dalam. Tika, kau tidak perlu minta maaf. Aku mengerti jalan takdirmu. Tiba-tiba, suara gemuruh yang sangat kuat terdengar dari kejauhan, menggetarkan struktur bangunan benteng. Getaran itu membuat debu halus jatuh dari langit-langit ruangan, mengotori lantai batu yang dingin. Tori menarik nafas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Apakah kau tidak ingin tinggal di bukit jiwa? Kau bisa berkumpul bersama saudarimu. Agni Subi tidak langsung memberikan jawaban. Ia melangkah ke depan, perlahan menuju jendela, menyandarkan tangannya pada bingkai batu besar yang menatap keluar ke garis pertahanan benteng. Di ufuk yang gelap, cahaya merah dan jingga dari pertempuran besar terlihat sangat jelas, menerangi awan hitam yang menggantung di langit. Agni Subi bicara tanpa menolehkan kepalanya sedikit pun. Di sini adalah tempatku. Aku juga bagian dari klan naga yang menjaga benteng ini. Aku harap kau beruntung. Berhati-hatilah. Tori terdiam, menatap punggung Agni Subi
Selama beberapa detik, ada rasa berat di dadanya, namun ia tahu misinya tidak bisa menunggu lama. Tori tersenyum tipis, mencoba memberikan sedikit ketenangan. Begitu juga denganmu, aku pasti akan kembali. Selamat tinggal. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Agni-Supi. Tori kemudian berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan ruangan itu. Suara hentakan kakinya bergema di sepanjang lorong yang sangat gelap. Pintu ruangan itu kemudian tertutup secara perlahan. Keadaan kembali sunyi di dalam kamar itu. Agni-Supi masih berdiri mematung di depan jendela, membiarkan angin dingin menerpa wajahnya. Dan beberapa detik berlalu tanpa suara. Air mata Agni-Supi jatuh perlahan, membasahi lantai di bawahnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat dari arah belakang. Langkah itu mantap dan teratur. Agni-Rek muncul dari kegelapan lorong dan berhenti beberapa langkah di belakang adiknya. Agni-Supi, aku tahu seperti apa perasaanmu. Kau seharusnya bahagia, aku tahu. Tapi ingatlah, di sini tidak ada kebahagiaan yang benar-benar terjadi. Di sini adalah medan perang. Agni-Supi segera menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Bahunya naik turun dengan cepat, mencoba menahan suara tangis yang ingin segera meledak. Agni-Supi sesenggukan di sela tangisnya. Aku tahu kakak, tapi aku merasa ini tidak adil. Apakah aku tidak diperbolehkan untuk merasakan kebahagiaan lebih lama? Kenapa semua ini harus terjadi padaku? Tiba-tiba di luar jendela terdengar suara kepakan sayap raksasa yang membelah udara dengan kecepatan tinggi. Seekor naga melintas cepat di atas benteng menuju garis depan. Agni-Rek mengalihkan pandangannya keluar jendela, menatap api pertempuran yang kini terlihat semakin membara di kejauhan. Agni-Rek bicara dengan nada suara yang rendah dan berat. Fakta bahwa apa yang kau rasakan saat ini adalah keberuntungan yang besar. Kita beruntung tidak berada di garis depan. Agni-Supi, percayalah, suatu saat Tori pasti akan membawamu pergi dari sini. Agni-Supi tidak lagi memberikan respon. Ia hanya berdiri diam, membiarkan tangisnya perlahan-lahan mereda seiring dengan hilangnya suara naga di langit. Di luar benteng naga abadi, di sebuah area terbuka yang jauh dari hiruk-pikuk pertahanan utama, angin malam berembus sangat kencang, menerbangkan debu dan partikel asap yang tersisa dari ledakan-ledakan di kejauhan. Tori berdiri sendirian di atas permukaan tanah yang sangat keras. Ia menatap lurus ke arah Cakrawala, tempat wilayah para iblis berada. Tori berbicara kepada dirinya sendiri, atau lebih tepatnya kepada entitas di dalam tubuhnya. Aku rasa ini sudah cukup. Troy, tidak perlu kau mengambil alih. Pinjamkan aku kekuatanmu. Seketika itu juga, suasana di sekitar Tori berubah menjadi sangat tenang dan hening. Di dalam pusat kesadaran spiritualnya, sebuah suara berat menyaut. Baiklah bocah, jangan gegabah dan tetaplah dalam penyamaran. Tori menutup matanya rapat-rapat. Angin tiba-tiba berputar dengan sangat cepat mengelilingi tubuh Tori, menciptakan pusaran debu yang menutupi sosoknya. Gumpalan energi berwarna hitam pekat mulai keluar dari pori-pori kulitnya, menyelimuti seluruh tubuhnya seperti kabut tebal. Tori membuka mata, sorot matanya kini berubah total menjadi lebih tajam dan dingin. Tori bergumam dengan pelan. Transformasi Dewa Iblis. Ledakan energi hitam terjadi seketika. Tekanan energi itu membuat tanah di sekitar kaki Tori retak dan ambles beberapa sentimeter. Debu berterbangan ke segala arah. Tubuh Tori mengalami perubahan drastis. Aura hitam pekat menyelimuti dirinya, dan secara ajaib muncul pakaian tempur berwarna merah kehitaman yang melekat kuat di tubuhnya. Tatapan matanya kini sekeras baja. Suara angin di sekelilingnya terdengar semakin menderu. Tanpa
membuang waktu sedetik pun, tubuh Tori melesat ke depan dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Ia menghilang dari pandangan, meninggalkan jejak di tanah yang telah hancur. Ia terbang rendah dan menuju pusat wilayah iblis dengan kecepatan penuh. Di lokasi lain, tempatnya di benteng surga, sebuah lorong bawah tanah yang gelap dan sempit menjadi saksi bisu pergerakan rahasia. Dinding batu lorong itu terasa sangat lembab. Air merembes dari sela-sela langit-langit yang menetes ke bawah secara teratur. 4 sosok terlihat sedang berjalan dengan sangat hati-hati. Langkah mereka hampir tidak bersuara karena teredam oleh tanah yang basah. Red Baron tiba-tiba menghentikan langkahnya dan mengamati area di depannya yang tampak buntu. "Kata Mas Rio, di sini tempatnya. Tapi aku rasa tidak ada apa-apa di sini." Monaye yang berjalan di sampingnya langsung menoleh. Matanya tetap waspada menatap kegelapan di depan. Jangan lengah, Red Baron. Manusia itu tidak mungkin berikan informasi yang salah. Bloody mengangguk setuju sambil memegang senjatanya dengan erat. "Ya, dia bisa dipercaya. Jangan lengah, Red Baron." Tiba-tiba, Aoji berhenti mendadak. Ia mengangkat tangan kanannya ke udara, memberikan isyarat agar semua orang tidak bergerak sedikit pun. "Semuanya berhenti. Apa kalian mendengar sesuatu?" Keempatnya langsung diam mematung. Keadaan menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara tetesan air di kejauhan. Beberapa detik berlalu dalam ketegangan. Kemudian, sebuah suara mulai terdengar dari ujung lorong yang gelap. Suara langkah kaki yang berat awalnya terdengar pelan dan teratur. Namun, tidak lama kemudian, volumenya bertambah drastis, seolah ada ribuan kaki yang sedang berlari. Gema suara langkah kaki itu memenuhi seluruh ruangan lorong yang sangat sempit. Suaranya terdengar semakin dekat dan semakin cepat menuju ke arah mereka. Monaye langsung melangkah maju ke posisi paling depan dan memberikan komando. Red Baron, Bloody, persiapkan diri kalian di baris depan. Aoji, lakukan tugasmu. Red Baron jelas tidak takut. Ia justru menyeringai lebar. Tangan kirinya mengepal hingga otot-ototnya menonjol. Bloody menundukkan kepalanya sedikit dan bersiap dengan kekuatannya. Aoji mundur satu langkah untuk mengambil posisi strategis di belakang. Suara dari depan lorong semakin memekakkan telinga. Raungan keras dari kumpulan iblis yang haus darah memenuhi lorong tersebut. Red Baron tertawa dengan nada yang sangat bersemangat. "Nah, ini baru seru. Kemarilah. Lengkas!"